Yang saya nggak bisa buka kenapa saya dalam dua isi sekarang saya nggak bisa di sini. Surah Azab ayat nomor 6. Nomor 7. Nah, tuh Bang Alif bisa tuh. Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhi wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Itu ya. Oke. Di sini ada tulis Isa ibni Maryam Isa alaihissalam itu anaknya Maryam, betul? Ya, betul. Wa Isa ibni Maryam ya, wa Isa ibni Maryam. Yang statement seperti itu, Isa alaihissalam anaknya Maryam, itu anaknya Maryam. Itu statement seperti harfiah, bukan kiasan. Nah, sekarang saya mau kasih kamu statement kiasan di dalam Al-Quran. Tunggu dulu bro. Mungkin lanjut Bu Rahma yang open cam bisa ya, atau yang lain. Aku posisi jalan ini nggak enak. Gelap. Bang di Jibril luar boleh? Bang Jibril boleh? Oke. Ya Ustaz. Ya, saya sudah tulis surah Azab ayat nomor 6. Surah Azab nomor 6. Surat keberapa tuh, Bang Zi? Saya sudah tulis surah Azab ayat nomor 6. Surat 33. Ayat 6 ya, saya bacakan aja artinya. Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin, kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada saudara-saudaramu. Demikianlah telah tertulis di dalam kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Allah kasih info Brother Alexander dan Brother Fox, istrinya Nabi, istri Nabi itu ibu-ibu orang, betul? Ibu-ibu mereka. Ya. Apakah ibu-ibu di sini, ibu-ibu mereka itu harfiah atau kiasan? Bukan. Itu bukan harfiah, itu kiasan untuk tazim, untuk kasih hormat. Mengerti? Itu Al-Quran, ada kiasan, ada harfiah. Ibu-ibu mereka di sini, tunggu dulu bro. Ibu-ibu mereka di sini itu bukan artinya ibu asli yang sudah lahir, ya kan? Ibu-ibu mereka di sini itu kiasan figuratif untuk kasih hormat azwaj mutarat atau istri Nabi, ya kan? Di sana Matius 12:40 itu bukan kiasan brother, harfiah. Kenapa Anda tafsirkan? Silakan kembali jawab. Baik, ya, kalau misalnya saya kalau mau bicara bahwa itu secara hurufiah benar, saya tidak bantah. Tetapi ayat yang manakah di dalam Al-Quran yang bisa menimbulkan penafsiran? Saya merujuk kepada Kisah Al-Anbiya 91 ya, kalau tidak salah demikian. Mohon maaf ya kalau mungkin saya salah, bahwa tidak seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka, karena itu sudah merupakan ketetapan dari Tuhan. Di sini ayat ini, berapa Bang?
Kalau tidak salah, mohon maaf ya, itu poinnya, tetapi mungkin Al-Anbiya 91 ya, kalau tidak salah. Coba dihadirkan, Bang. An-Nabiyah ayat 91. Itu surat Maryam itu. Al-Anbiya. Al-Anbiya 91 itu kisah Siti Maryam sama anak. Itu soal Maryam. Ya, mungkin Kis Maria itu, Maryam. Ya, ini soal dan ingatlah memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan roh dan kami ini korelasinya apa ya? Bukan. Yang apa namanya, tidak seorang pun di antara kamu yang mendatangi neraka karena itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Itu mohon maaf mungkin di ayat berapa ya? Surat Maryam 31 ya, Maryam 71 ya kalau tidak salah. Maryam 71 kalau tidak salah itu. Artinya bahwa ya di dalam ayat itu, mohon maaf mungkin saya salah ayatnya, tetapi bunyi ayatnya mungkin demikian, kurang lebih saya mohon maaf. Artinya bahwa tidak seorang pun dari antara kamu yang tidak mendatangi neraka karena itu sudah merupakan ketetapan oleh Tuhan. Maryam 91 juga bukan, Bang, karena mereka 71. menganggap yang Maha Pengasih. Kalau Kenapa? 71 Bang, tidak salah 71. Oke. Ya, Dan poinnya tidak apa ada Pak Alexander orang bawa ayat antara itu? Kamu tidak, oke. Ya, poinnya begini. Ayat kalau bicara tentang bisa ditafsirkan, maka poin yang tadi saya sebutkan bunyi ayat tadi, di sini mengandung tafsiran dalam arti begini. Tidak sudah merupakan ketentuan tidak seorang pun daripada kamu untuk tidak mendatangi neraka. Persoalannya di sini mengandung tafsiran. Apakah ayat ini mengharuskan umat muslim, contohnya kan bunyi poinnya gitu, ataukah kepada siapa saja harus mendatang masuk neraka? Kan tidak. Di sini poin neraka di sini bicara tentang penghukuman. Kan begitu, bukan bicara tentang konteks neraka yang merupakan tempat kebinasaan kekal, itu bukan, tetapi poin ini bicara tentang hukuman. Biar tidak salah paham, biar tidak salah paham, kita clearkan aja bahwa ayat itu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa im minkum illa wariduha itu maksudnya setiap manusia itu pasti akan mendatangi neraka. Nah, kita bagi dua dulu nih, manusia itu dibagi dua. Pertama orang beriman, kedua orang kafir. Kalau orang kafir pasti langsung dakhiluha, memasuki neraka. Orang beriman nanti melewati neraka itu karena karena orang beriman ya melewati jembatan Sirot namanya ada. Nah begitu. Nah nanti bisa jadi kami menyaksikan orang-orang kafir itu yang sedang disiksa di neraka gitu. Nah konteksnya adalah di situ bahwa semua orang itu pasti melewati karena di situ jalan menuju ke surga gitu. Nah Anda pun melewatinya nanti sesuai dengan amal perbuatannya. Contoh kalau kalangan para nabi dia secepat kilat begitu Pak sebenarnya. Jadi maksud saya tentang ayat itu bukan tentang siapa yang masuk ke neraka, tapi poin tentang neraka di sini bicara tentang dapat ditafsirkan. Ini bicara tentang ayat yang dapat ditafsirkan. Bahwa kalau misalnya neraka itu, kalau misalnya merujuk kepada hukuman kekal. Tunggu dulu, brother. Untuk ayat Alexander Ford, di sini yang saya sudah kasih Anda info untuk Quran. Saya kasih kamu dua contoh ya. Satu contoh, Isa itu anak Maryam. Nah, itu eksplisit. Harfiah, gak bisa tafsirkan. Satu. Oke, harfiah. Yang kedua saya kasih, Quran kasih info, yang ayat nomor 2 yang Brother Jibril yang baca. Istrinya Nabi itu seperti ibu mereka, orangnya. Apakah saya ada biological connection atau silsilah biologis dengan Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam atau istri Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam lahir saya? Tidak. Artinya fakta itu bukan harfiah, itu kiasan. Apakah menurut Anda Matius 12:40 harfiah atau kiasan? Satu standing position aja, bro. Harfiah atau kiasan? Makanya tadi saya katakan bahwa Pak Muhammad tadi menyatakan bahwa contohnya harfiah atau kiasan, sedikit. Mohon maaf. Artinya tadi itu tentang
tanda yang disebut oleh Yesus bahwa dia 3 hari 3 malam dalam perut ikan tidak akan mati. Itu harfiah, bukan kiasan. Itu maksudnya. Ya, ya. Artinya Betul. bahwa ada harafiah, ada penafsiran. Nah, makanya tadi saya bilang, Ya, tadi Bapak Allah mengatakan Subhanahu wa ta'ala. Yesus anak Maria itu adalah Brother, fakta. ayat 40, brother, ayat 40 itu full Saya kira harfiah jangan- atau full kiasan. jangan Atau dipotong dulu setengah kalau harfiah atau misalnya setengah saya kiasan. memberikan- Pertama standing Ya. position dulu, brother Alexander. Itu saya bingung. Kamu standing position bukan clear depan saya. Ini ayat Matius 12:40 full harfiah atau full kiasan atau setengah harfiah setengah kiasan. Kasih Itu. info, silakan. Jangan terlalu panjang khutbah, brother. Ya, jawab aja Bang. Cut to the point. Apa itu harfiah atau kiasan? Silakan dijawab aja Bang. Saya nyatakan bahwa itu hurufiah. Kan begitu? Nyata. Kalau Artinya nyata berarti ada- Yesus tidak mati. Khalas. Lah, Ya udah khalas. Itu harfiah, kenapa kamu tafsirkan? Saya Ya sudah begini. kasih contoh kamu dari Quran. Isa itu Penjelasan. tunggu dulu brother. Isa itu anak Maryam, gak bisa tafsirkan. Yang sudah tafsirkan fakta yang itu ganti. oke baik, saya mau menjelaskannya. Gak boleh Nah, sekarang tafsir. kalau Isa itu Sebentar. dengar saya. Isa itu anak Maryam, itu harfiah atau kiasan menurut Anda? itu faktanya Harfiah. begitu, hurufiahnya begitu. Berarti Harfiah atau kiasan? Bisa tafsirkan tuh. Ahizia berarti kalau itu Yesus dalam perut ikan tidak mati itu harfiah, nggak boleh lagi kau tafsir. Karena itu harfiah. Misalnya Maria begini. itu Yesus anak Bunda Maria. Bunda Rama, diam aja, Yesus Bunda anak Rama. Bunda Maria, nggak bisa kau Bunda tafsir. Rama, Bunda Rama. Ya silakan. Biarkan Brother Jia. Oke silakan. Gak Ya. bisa tafsirkan kenapa Anda sudah sendiri cerita di sini itu harfiah. Yang statement harfiah gak boleh asumsi, gak boleh tafsirkan, gak boleh macam-macam dengan statement itu. Apakah tulis? Yakin saja langsung. Saya paham arah poin Anda. Namun yang saya tadi Udah katakan, brother, saya gak bisa paksa. Saya tidak ada nature untuk paksa orang atau terlalu panjang debate, brother. Anda sudah kalah di sini. ini Terus bukan tentang asumsi persoalan untuk kalah dan statement harfiah ya. menangnya. Saya sudah kasih info dari Quran. Isa itu anak Maryam. Itu statement harfiah gak boleh tafsirkan. Sudah boleh tafsir statement ini, itu bahaya. Anda juga Harusnya harus ganti mendengar saya mama dulu. Jesus lagi. Nauzubillah min zalik. Kalau Sudah brother, misalnya, jangan cerita lagi. Sudah ganti topik bro. Lain topik aja. ya udahlah. Enggak, tapi ini tadi muter ya, jadi agak meluas. Tapi tetap Bang Zia ke di situ Yunus tetap berarti Bang Alexander, Yunus hidup atau mati? Nah, makanya tadi saya bilang, artinya kan saya Nggak bernarasi usah ditafsirkan. Yunus iya. hidup atau mati? Artinya begini, kalau misalnya Anda tidak memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan, Ya. hanya punya atau tidak, maka bagaimana saya mau menjelaskan? Kasih Begitu. kesempatan. Silakan. Artinya bahwa Yunus 3 hari 3 malam di dalam perut ikan, itu fakta hurufiah. Lalu anak manusia di dalam perut bumi, di dalam dunia orang mati 3 hari 3 Oke. malam, itu hurufiah. Oke. Nah, Jadi ini di Poin Yunus 2 ya. Di Yunus 2 Bang, ini sambungannya. Berdoalah Yunus kepada Tuhan. Berarti di dalam perut dia berdoa, di dalam perut itu dia berdoa, Bang. terus lanjut aja Bang. Berarti dia hidup dong. Lantas? Berdoalah Yunus kepada Tuhan. Berarti dia hidup dong. Iya, faktanya memang kan Yunus hidup. Nah, sekali kan tadi poinnya tentang berarti hurufiah. pertanyaan Bang Zia valid, Bang. Kenapa Yesus mati? Sementara Yesus Nah. bilang dia akan memberi pertanda Yunus. Iya, kan di sini kan bicara tentang nubuat dan penggenapan. Kan begitu. Iya, kalau dia Yunus menggenapi adalah kan berarti nubuat. dia hidup, Bang.
Lah iya kan, makanya tadi saya bilang nubuat dan penggenapan. Bagaimana koneksitasnya antara nubuat Yunus dan penggenapan Yesus? Sebagaimana Yunus di dalam perut ikan tidak mati, maka kita lihat bahwa konteks asalinya firman Allah itu adalah roh yang menjadi manusia. Ingat bahwa roh yang menjadi manusia, asalnya roh dulu, baru menjadi manusia. Jadi roh itu tidak pernah mati. Karena ketika pada saat dia secara jasmani, ini nggak ada bahas roh, Bang. Ini nggak ada bahas roh Bang Alexander. Yesus bilang dia akan memberi tanda Yunus. Tanda Yunus itu dia dimasukkan ke dalam laut hidup, masuk ke dalam perut ikan hidup, dilepeh ikan hidup. Nah Yesus disiksa hidup, disalib mati, dikubur hidup. Berarti dia nggak memberi tanda Yunus dong. Rohnya yang masuk ke dalam dunia orang mati 3 hari 3 malam itu bukan tubuhnya, tetapi rohnya. Dalam statement 40:12 Matius bukan cerita untuk roh atau masalah lain, brother. Untuk statement harfiah gak boleh tafsirkan. Itu prinsip di dalam agama Kristen. Ya. Loh kan yang menafsirkan itu siapa? Yang saya bilang asalinya itu faktanya roh menjadi manusia. Artinya rohnya ini punya sorotan roh. Kan begitu. Rohnya itu yang menjadi fokus. Waktu Yunus hidup itu roh dan badan atau roh hidup dan badan mati? Persepsi Anda. Waktu Yunus dalam perut ikan, badan roh hidup, badan hidup juga. Yunusnya. Yang menghidupkan Yunus itu adalah rohnya, artinya dia hidup di dalam perut ikan. Ya Allah Subhanahu wa taala. Itu Yunus hidup fisikal atau tidak di dalam perut ikan? itu di bawah ada yang mau pecah kepalanya Nyimak. Artinya begini, Yunus ini dalam pribadi manusia yang utuh dia hidup. Dulu topik, brother. Kan begitu. Udah bro. Ada yang mau pecah kepalanya. Saya minta suntik vitamin C 1000 cc sekarang. Darah saya itu apa? Darah tinggi ya. Udah. Audiens itu sudah jelas. Cuma yang namanya polemikus ya udah tadi. Terus lanjut yang apa ke depannya? Gini ya. Kalau kita baca Alexander itu sudah benar, nggak usah lagi diulang-ulang Pak Alexander. Iya, baik Pak. Ya. Maksudnya kita memberikan edukasi terhadap penonton, jadi nggak usah lagi diulang-ulang. Ada apotek nggak di sana, Brother Jia? Iya, kalau Yesus nggak mati, kalau jadi nubuatan itu yang disampaikan Yesus nggak mati lah Yesus, berarti kalau nggak mati nggak ada Tuhannya Pak Alexander, makanya dia berjuang. Pusing kepalanya. Bukan berjuang, bukan begitu Bu. Artinya bahwa saya menjelaskan menurut keimanan saya. Masalah yakin, betul, percaya atau tidak kan berpulang kepada ibu dan rekan-rekan Muslim yang lain kan, gitu. Betul Bang, harus begitu. Kenapa? Menurut Roma 14:9, oleh sebab itu Yesus mati atau Kristus mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Jadi harus mati dulu Bang. Harus jadi ini penyaliban, harus ada kematian. Kalau nggak ada kematian, nggak ada Tuhannya Bang Alexander sama Bung Paul. Dan di bawah itu kepalanya Nyimak. Lanjut aja, silakan. Tapi gini Bang ya, Bang Alexander, saya sedikit ya teman-teman. Kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa batu di gua itu ya? Siapa nulis ya? Bang Alexander mute dulu Bang. Bang Alexander mute dulu. Oh ya, sorry. Oke. Nah, saya ingin bertanya, batu di gua itu digeser, ya, tergeser gitu ya, terbuka. Kan ini kuburan ini ditutup dengan batu ya. Ketika Yesus bangkit itu batu tergeser. Nah, sebenarnya kalau yang bangkit ini adalah Tuhan atau apalah entahlah ya. Pokoknya Tuhan yang bangkit adalah sudah menjadi Tuhan menurut Roma 14:9. Harusnya batu nggak usah digeser. Tuhan ini kan apa ya aku bilang ya, mudah bagi Tuhan kan segala sesuatunya. Kenapa ngapain juga pakai geser-geser batu segala? Silakan Bang, tanggapi itu dulu ya, dikit. Silakan. Bunda, Abang izin turun ya. Oh, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang mau buka tema, silakan. Ya, baik Bu, saya mencoba menjelaskan menurut
keimanan saya ya. Artinya begini. Minta Pada hari izin turun ketiga juga. setelah- Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, akhi. Poin yang menjadi sorotan ketika pada saat dia bangkit dari kematiannya. Di sini pada saat dia bangkit terjadi kedahsyatan yang luar biasa. Itu ada fakta ayat di dalam Alkitab menyatakan bahwa ketika Yesus bangkit terjadi gempa bumi yang dahsyat. Itu mohon maaf saya sudah lupa ayatnya. Tapi ada di situ bahwa pada saat dia bangkit terjadi gempa bumi yang dahsyat. Malaikat turun dari surga dan menggeserkan pintu kuburan itu. Bangkit Itu, atau kemudian ketika gempa itu kukira penyaliban, bukan? Bukan. Pada saat kematian itu terjadi gempa hebat dan pada saat kebangkitannya itu juga terjadi gempa yang hebat. Oh, dua Nah, kali itu tidak gempa salah ya. di dalam tidak salah itu di dalam ayat berapa saya sudah lupa itu, tapi memang tertulis demikian, Bu. Ada yang gila. Lanjut. Kalau aku baca sih cuma sekali gempa ya, Bang. Aku cari dulu ya, 2 kali gempa ya. Ya, Ketika- Bu, coba googling di gempa pada saat terjadi kebangkitan itu, malaikat Tuhan turun dari surga itu. Kang Alip. Tutor. Ya, Kakak. kenapa, Bang? Bang Dewa, kenapa? Enggak, Dewa mau makan dulu bentar. Pusing juga sekalian mau beli obat dulu ini. Pusing bener pala ini. Astagfirullahaladzim. Kan kita dialog aja, Pak. Iya bener. Bapak ini jualan obat ya, Pak ya? Jualan obat Kalau ya? misalnya bicara tentang jualan obat, saya tidak sedang menjual obat. Saya sedang menjelaskan soalnya tentang keimanan saya. Suaranya mirip tukang obat jualannya. Bener, ini ngomongnya. Bentar saya mau beli obat dulu bentar ya. Pusing bener pala ini. Bapak yang ngomong, saya yang pusing bener. Aduh, otak saya bener. Kang Alip monitor, Kang Alip. Ya udah saya makan dulu bentar ya, Bunda Rama ya. Iya, Bang. Obat ini. Jangan-jangan Ustadz tidur. Nah, oke, aku cari dulu deh gempa ketika Yesus bangkit ya. Itu Bang itu ya, bangkit ketika gempa Baik. Yesus bangkit. Perasaan nggak ada tuh gempa ya. Coba googling aja, ada ayatnya tuh, Bu. Yang ada tuh Saya ketika sudah lupa di tidak salah itu di KPR ya, kalau tidak salah itu waktu kebangkitan Yesus itu. Tapi gini Pak, ada di Bible tuh kata Yesus begini ya, ketika dia membangkitkan Lazarus, dia menengadah ke atas sambil berdoa. Ya Bapakku, aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku. Nah, aku tahu Engkau selalu mendengarkan aku. Berarti Yesus yakin ini doanya didengarkan. Nah, ketika di Taman Getsemani dia berdoa kan, ya Bapakku, sekiranya cawan ini bisa lalu di hadapanku. Tapi bukan kehendak yang jadi, melainkan kehendak yang jadi. Nah, kalau kita ke Mazmur berapa ya? Mazmur 91 Pak ya. Di situ kita lihat ya. Itu Yesus itu tidak jadi disalib. Pasti Bapak bela mati-matian ini kalau Yesus tidak disalib, bahaya. Baik, Mazmur berapa, Bu? Ya, dalam 91, satu perikop ini kita baca Pak ya. Baik. Dalam lindungan Allah. Ini, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan maha suci akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allah yang kupercaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dari pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri.
Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekati kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini ketika Yesus dicobai iblis ya Pak ya, di Lukas. Sebab kata iblis apa? Sebab ada tertulis, malaikatnya akan menatang engkau supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nah ini Mazmur 91 ini nubuatan untuk Yesus bahwa dia akan diselamatkan. Setuju Pak? Itu yang di bawah dulu Bunda Rahma. Banyak yang kirim permintaan, naikin dulu aja. Dewa masih pusing ini kepala ini. Mazmur Naikin yang di bawah. 91 ya. Silahkan naik ya saudara. Jadi makanya Yesus betul tadi kata itu ya, kata Ahizia bahwa itu secara harfiah itu nubuatan yang salah satu-satunya nubuatan yang disampaikan oleh Yesus. Tanda Yunus. Saya mau menjawab tentang Mazmur 91 Bu ya. Boleh, Supaya, boleh. adakah nubuat tentang kematian Yesus atau tidak, sehingga kita lihat nubuat dan penggenapan. Di dalam Mazmur 91 itu perikopnya adalah lindungan Allah. Artinya bahwa merujuk kepada ayat 1 dan 2, orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam di dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Di sini bicara tentang di dalam perlindungan Allah. Itu sesuai dengan temanya atau judulnya. Lantas di manakah ayat nubuatan tentang kematian Yesus Kristus itu? Maka mari saya ajak kita lihat di dalam baca perikop cukup jelas di dalam Yesaya 53. Pasti Yesaya. Ya. Oke, Yesaya. Baik, Yesaya 53 Bu. Perikopnya hamba Tuhan yang menderita. Yesaya 53, perikopnya hamba Tuhan yang menderita. Nomor, Yesaya dimatikan nomor 10. 53 mulai dari ayatnya yang kedua. 2. Ya, saya baca ya Bu. Boleh. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya tidak ada, sehingga kita memandang dia, dengan rupa pun tidak, sehingga kita berarti dia jelek mengingatkannya. Ya, Yesus jelek ya. Ya entahlah, nanti itu cara pandang Ibu aja. Artinya saya bacakan aja supaya satu-satu saya tanggapi supaya enggak ini. Kalau kita lihat Pak, sebagai tunas dari tanah kering. Loh, Bunda Maria itu kita lihat Yesus berapa bersaudara itu. Bukan tanah kering dia Bunda Maria ya, subur. Silakan Pak. Bukan, artinya nanti kalau misalnya mau menjelaskan detail ayat per ayat, nanti saya jelaskan. Ya, ayat kedua, ayat ketiga, ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya gini, lebih baik kita tanggapi satu-satu, boleh ya Bang? Ini artinya perikop tentang ayat tentang di sini ayat 3 ini bicara tentang penyiksaannya. Oke, lanjut ketika baca dia dihina. Baca dulu sekalian ya. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya.
dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mencari jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia tidak membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang dapat memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang yang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburannya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan salah. Ia melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Artinya bahwa ayat ini bicara tentang nubuat, bahwa hamba Tuhan itu harus menderita. Sehingga poin-poin yang ayat-ayat yang dibacakan tadi sangat jelas menjelaskan tentang fitnahnya, hujatannya, dipukul, dihina, dianiaya. Itu rentetan ayat tadi sehingga dia terpisah dari dunia orang-orang yang hidup. Nah, dia ditikam yang sebagaimana tadi di ayat 5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Jadi bahwa ayat 53 Yesaya ini abang tadi merasakan bahwa sebentar Mandor, Pak Mandor, saya tanggapi dulu. Kita urai dulu satu-satu ya Pak Alexander ya. Kita urai dulu satu-satu. Ini kita lihat Yesus buruk rupa ya. Dia mana tuh dulu ya. Tetapi aduh mana dia, dihina dan dihindari, dan rupa pun tidak ya, sehingga kita memandang dia apa ya, ia tidak tampan dan samaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Artinya dia ini jelek ya. Kalau kita lihat gambar-gambarnya itu, kita nggak tahu yang mana ya bang ya, gambar-gambar tentang Yesus. Karena di sini Yesaya 53 Yesus jelek ya. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Kapan dia ditindas sama Allah ya? Tetapi dia ditertikam oleh karena pemberontakan dia. Kapan dia memberontak? Apakah Yesus pernah memberontak? Kan tidak. Dan dia dirembukan oleh karena kejahatan kita. Loh, apa salah, apa yang dia pertanggungjawabkan Yesus? Ganjar yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilur kita menjadi sembuh. Loh, siapa yang sakit ya? Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepada kejahatan kita sekalian. Apa sih kejahatannya? Apa itu? Karena dia menebus dosa. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Ini salah ini. Dia tidak membuka mulutnya padahal dia memprotes. Ketika dia ditempeleng oleh para rabi Yahudi ya, ketika dia disidang, dia bertanya, "Kenapa kau menempeleng aku?" Dia artinya dia membuka mulut ya. Dan ketika dia hendak disalib, dia berteriak, "Eli Eli lama sekali." Eli Eli lama sabaktani. Ya, dia memprotes dan dia berteriak seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Ini salah, ini nubuatannya keliru ya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapa yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Loh, siapa yang memberontak? Nggak ada yang waktu itu. Siapa pemberontakan siapa ya kira-kira bang ya? Ia orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Loh, perasaan dia sendiri dalam kubur tuh di dalam gua. Emang dia berdampingan dengan siapa bang? Dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Perasaan dia cuma seorang dalam gua tuh di kubur. Sekalipun tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya, tetapi Tuhan berkehendak meremukan dia dengan kesakitan. Lihat keturunannya,
Ini bohong lagi. Yesus mati muda ya. 33 tahun dia sudah mati disalib dan terangkat. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia. Tuhan meremukkan Tuhan. Berapa Tuhan apabila menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya. Ternyata Yesus mati muda. Umurnya akan lanjut. Ini bohong lagi ya. Dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Nggak ada tuh apa ya, rampasan apa yang diperoleh oleh Yesus. Dan dia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Nggak ada jarahan yang dia dapat bang ya. Kita nggak pernah baca di Bible dia dapat jarahan. Yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Gaden ya. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak sekalipun menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak. Siapa yang memberontak? Perasaan nggak ada tuh yang memberontak. Ya kan? Artinya nubuatan yang Anda sampaikan di Yesaya ini meleset. Nggak tepat sasaran bang ya. Oke lanjut. Baik Ibu, ada poin-poin yang tadi, ayat-ayat yang tadi dibacakan adalah bicara tentang proses penderitaannya. Nah, dia diremukkan. Nah, dalam ayat yang tadi dikatakan bahwa dia diremukkan, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Di sini poinnya bicara tentang cawan murka Allah. Nah, sehingga ketika dia harus meminum cawan murka Allah sebagaimana tadi Ibu nyatakan di Matius berapa itu bahwa cawan ini seharusnya berlalu daripadaku, tapi bukan atas kehendakku melainkan atas kehendakmu yang jadilah. Jadi di sini adalah bicara tentang perikopnya hamba Tuhan yang menderita. Di sini bicara tentang poin nubuatan dan kematian adalah poin penggenapannya. Jadi kalau misalnya bicara bahwa penyalipan atau kematiannya itu tidak benar karena tidak ada nubuatan di dalam perjanjian lama, maka ayat ini sangat jelas menjelaskan kepada kita bahwa nubuatan inilah yang akan digenapi Yesus Kristus sesuai dengan kematiannya di kayu salib. Mungkin begitu, Bu. Ya, ini Tuhan berkehendak meremukkan dia. Tuhan meremukkan Tuhan. Nah, ini kan kacau ini kalau ini diperuntukkan untuk Yesus. Sementara Yesus itu kan Tuhan. Telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas 27 ya. Telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Sejak lahir dia sudah Tuhan. Nah, ketika di Yesaya 53 ini Tuhan berkehendak meremukkan dia. Ya. Berarti Tuhan meremukkan Tuhan. Ini kan aneh, Bang. Nggak masuk akal ya. Baik, saya jelaskan. Tambah ya, Bunda. Bunda. Boleh silakan. Baik, Bang Alexander. Anda tadi menarasikan bahwa hamba dibuat menderita. Nah, yang Anda bukan menarasikan, ini Pak. siapa? Ini bukan menarasikan, Pak. Ini fakta kitab kami, Pak. Baik. Saya bacakan tadi, yang saya dengan Ibu tadi bacakan itu fakta Alkitab, Pak. Baik, yang dibuat menderita itu hamba itu siapa, Bang? Hamba Tuhan bicara tentang Mesias, yakni Yesus Kristus itu. Oh, berarti hamba. Cukup sampai di situ, Bang Mandor tanya. Kalau sudah jelas bilang hamba, saya rasa cukup. Terima kasih. Karena memang perikopnya demikian, Pak. Ya, itu faktanya begitu. Dilanjut, Bunda. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Tuhan meremukkan Tuhan ini. Silakan dijawab dulu, Bang. Baik, Ibu. Karena di sini bicara tentang hamba Tuhan yang menderita, maka di sini bicara tentang Mesias itu sendiri. Nah, Tuhan berkehendak meremukkan dia, berarti Bapa berkehendak meremukkan anaknya. Jadi di sini sangat jelas. Begitu, Bu. Tuhan meremukkan anaknya. Apanya diremukkan? Bapa meremukkan anaknya dalam arti bahwa dia harus menderita. Begitu. Bunda. Berarti Tuhan itu kejam sama anaknya ya? Ada seorang bapak itu menghukum anaknya meremukkan badannya. Siapa yang tega melakukan demikian sedangkan Yesus itu aja kalian muliakan, sedangkan dia itu diremukkan sama bapaknya. Kan begitu yang cerita kau. Iya, itu kan faktanya begitu, Pak. Artinya begini.
itu hamba itu utusan. Di situnya kelirunya kalian ini. Sedangkan dia aja diremukkan bapaknya, kok bapaknya mengamuk, kan gitu bahasanya ini. Kalian tadi kalian sembah-sembah puja-puja dia. Yang kan puja-puja tadi menyembah puja ala bapaknya. Coba langsung saja ke ala bapak tanpa anak yang diremukkan tadi. Kan nggak mengamuk bapaknya. Kan begitu cerita ini. Baik, saya jelaskan ya. Artinya begini. Gimana lagi? Ini adalah keimanan kami. Apapun konteks berpikir Anda ataupun narasi yang Anda bangun, itu fakta Alkitab dan keimanan kami. Artinya bahwa Bang Alek, sebentar Bang. Kami Bang Alek, Islam ini Bang Alek, nggak mungkin kami nggak mengimani Injil Abang itu. Kami imani Bang. Bahkan Yesus itu Bang, kami muliakan lagi dia. Dipitnah sama orang Yahudi, dia bilang dia penjina. Dimuliakan dalam Al-Quran. Apa lagi kami kurang? Masuk dia ke bait Allah, membasuh kaki, membasuh muka, kami lakukan. Masuk ke bait Allah, dia melepas kasutnya, kami lakukan. Masuk ke bait Allah, dia berbisik ke bumi, bergetar itu di langit sana, kami lakukan. Itu sujud. Tapi ada yang melakukan itu. Makanya jangan minta sama dia. Sedangkan dia aja minta sama bapaknya. Apapun konteksnya ini Bang Alexander, sebelum kita itu jauh lagi ke sana, berpikir dululah dari situ sehingga kita tahu apa ke depannya, kan begitu ini. Jangan diimani saja. Kalau diimani saja 5 tambah 5 kata orang 30. Kenapa 30? Gitu kata guruku. Loh, kenapa nggak kau bilang itu 10? Kata guruku imani saja. Salahlah itu. Begitu dia Bang Alexander. Coba Sudah Bang. jawab lagi. Baik. Artinya begini. Anda tidak boleh mengkaji Quran dengan menggunakan kacamata Quran. Sudah pasti tidak nyambung. Kan begitu. Artinya bahwa kebenaran di dalam Quranmu tidak bisa dijadikan standar untuk menilai kebenaran kitab orang lain. Sedemikian pun sebaliknya. Saya tidak bisa menggunakan kacamata Bible untuk mengkaji Quran karena di situ pasti ada bentroknya, perbedaannya. Jadi bagi saya, apa yang Anda imani, silahkan Anda imani. Apa yang saya imani, silahkan saya imani. Karena di sini menyangkut masalah iman itu bicara antara pribadi dengan Tuhan. Jadi masalah surga atau neraka itu adalah urusan pribadi. Nah misalnya Anda menyatakan kalian sesat, kalian pasti masuk neraka. Lah itu urusan kami, itu iman kami. Masalah surga neraka itu Tuhan yang ngatur, kan gitu. Kita tinggal menjalani kehidupan kita masing-masing, kan begitu. Oke Bang Alek. Bang, abang ini orang beragama dan aku yakin abang ini orangnya pintar. Udah. Kalau pintarnya abang Bang, jangan dibodohi diri sendiri. Udah. Kalau udah seperti itu ku bilang ini, kalau abang lah nanti ingin diuji, ini kita menguji agama ini Bang, ada 3 aspek Bang, untuk mengetahui agama ini benar atau tidak. Makanya ku bilang tadi sebetulnya abang ini pintar, tapi saking pintarnya ada sedikit-sedikitnya ku tengok. Gini Bang Alex, untuk menguji itu suatu agama Bang, ada 3 aspek itu yang mungkin akan kita lakukan. Yang pertama, kita itu menguji agama itu tentang teologi, ketuhanan atau ketauhidan. Yang kedua, kita uji agama itu tentang dia yang namanya tata cara ibadah. Yang ketiga ini, kita uji agama ini tentang cara muamalah atau syariat. Bang Alex, setiap agama yang di muka bumi, bahkan mereka yang tak punya agama, syariat itu pasti Bang dilakukannya. Apa itu? Aku sama Bang Alex, kalau Bang Alex kesusahan, ku bantu itu. Dalam ajaran Islam pun kami tidak ada batasan untuk membantu orang. Itu benar Bang. Begitu juga dengan agama Abang. Begitu juga dengan agama yang lainnya. Itu boleh, itu benar semua agama. Tetapi dengan 2 aspek lagi, apakah itu telah teruji? Mari kita uji dengan yang namanya tata cara beribadah. Saya tidak jauh-jauh Bang Alek, karena nondong saya di Medan sana, kami ini Bang, banyak Kristen.
Nah, jadi jangan aku membuka-buka lagi Kristen itu. Tata cara ibadah, Bang, ada nggak kalian lakukan apa yang Yesus lakukan? Dia berdoa, wahai Bapa kami yang di sorga, minta sama Bapaknya. Sedangkan kalian minta sama dia, itu satunya salah kalian. Setelah itu, yang ku bilang tadi, Yesus itu masuk ke bait Allah, melepas kasutnya. Sebelum masuk bait Allah, cuci kaki dan wajahnya. Oke. Kami lakukan itu juga. Oke Bang, oke. Udah diulang-ulang. Oke, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Deng Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan saja dulu. Lanjut. Silakan ditanggapi Alexander. Biar dulu ditanggapi Bang, jangan terlalu panjang. Tanggapi Alexander. Satu lagi Bunda, tanggung Bunda. Okay. Yang satu lagi itu Bang Alex, yang ketiga tadi ke teologi tentang tata cara yang namanya beribadah dan muamalah. Yang ketiga teologi Bang, ketuhanan. Kalau Tuhan lapang dia menunjukkan eksistensinya di muka bumi, maka batallah hukum teologi. Karena apa? Sekarang ini yang viral sesungguhnya dalam gereja itu, tengok patung itu. Dia putih badannya, putih kemerah-merahan, mancung hidungnya, matanya biru, rambutnya pirang. Di zaman 2023 yang lalu yang di Israel sana itu, tidak ada yang ditemukan demikian Bang, itu ciri-ciri fisik yang seperti itu. Tapi kenapa itu ada? Contoh di Cina. Kalau kita Cina lihat sana. Oke, jangan terlalu panjang Bang. Dia sudah tahu poinnya itu. Silakan Bang. Bang Alex. Ya, kalau memang kayak gitu yang dituankan itu, maka batallah hukum teologi tentang yang ku bilang tadi. Mungkin ditanggapi gantian. Ya, baik Bang. Apa namanya? Kita sapa dulu. Saya selamat malam Bang Tarigan. Lupa saya sapa. Selamat Tarigan. malam. Selamat Oke. malam. Kristen ya Bang ya? Oke, salam. Silakan. Shalom Bang. Lanjut Alexander. Baik. Ketika poin tadi merupakan standar untuk menilai benar atau tidak, maka sebenarnya Kristen ini kalau mau merujuk arti sebenarnya itu bukan tentang agama, tetapi bicara tentang keimanan pengikut. Nah, kalau menurut saya, apa itu agama? Agama adalah sarana atau jalan agar kita berjalan menuju Tuhan. Di dalam agama ini kita diajarkan untuk mengenal Tuhan secara lebih dekat, sehingga kita lebih bersyukur mencari Tuhan di dalam agama itu. Artinya bahwa agama ini adalah penunjuk bagi kita untuk menuju kepada, misalnya dalam ilmu syariat. Syariat itu bicara tentang fondasi agama. Di sini dia mengajarkan tentang bagaimana menuju kepada hakikat. Nah, berarti di sini harus melewati dulu berapa poin tadi baru dia sampai kepada hakikat, dalam arti kita mengenal Tuhan. Nah, namun di dalam hal menyangkut persoalan liturgi itu berpulang kepada keimanan masing-masing. Apakah Kristen tidak mengikuti bagaimana tata cara atau ibadahnya Yesus? Ya, saya pikir bahwa Yesus adalah orang Yahudi. Orang Yahudi, karena dia orang Yahudi, maka mengikuti tata cara ibadahnya orang Yahudi. Sedangkan kekristenan mengikuti tata cara yang telah dilakukan oleh para rasul pendahulu. Dalam arti di sini bicara tentang para rasul atau murid-muridnya sendiri. Sehingga poinnya di sini ketika bicara tentang ibadah, maka kami berkumpul di hari pertama kebangkitan untuk berdoa, mengucap syukur dan membagi-bagikan roti. Itu bicara tentang tradisi. Nah, dengan demikian, lantas poin terakhir, bagaimana di zaman itu kan belum ada foto atau apapun itu, sehingga bisa orang bisa membuat fotonya Yesus. Bagaimana orang bisa menggambarkan Yesus, sedangkan pada saat itu belum ada itu teknologi itu. Namun di sini saya mau menyatakan bahwa gambar yang merujuk kepada rupa atau wajah Yesus ini di sini bicara tentang ada pewahyuan di mana Yesus itu menyatakan dirinya sehingga orang bisa melukis, menggambar, ataukah di satu sisi orang menarasikan bahwa wajah Yesus itu seperti apa. Di sini poin tentang bagaimana wajah Yesus itu bicara tentang kain kafan Turin. Nah, dari kain kafan Turin inilah teknologi dulu, Pak, maju. Ya, Alexander, jangan panjang dulu.
Iya, artinya kan Gini aja, bicara Pak. tentang foto wujud tadi sebentar. gini aja, Pak. Artinya, tadi abang bertanya panjang, saya menjelaskan kalau foto, juga. Pak, ya foto aja, jangan pakai kain kapan, nggak nyambung. Iya, Kain kapan landasannya sama foto. bahwa kita bicara tentang fakta juga kan, kain kafan ini adalah gambar wujud ditanyain Yesus kain yang kafan. tertinggal. Iya, makanya kan Sekarang saya gini bilang. aja, saya biar cepet. Menurut Pak Alexander, foto-foto yang beredar itu ada asli itu apa tidak? Itu aja. Asli Saya atau mau tidak? menjelaskan sebentar. Saya mau menjelaskan pertanyaan dari Pak Rahman tadi. Ya Artinya itu kalau fotonya misalnya asli atau abang tidak, kalau kan pertanyaannya asli atau tidak? sebentar itu foto yang dulu, beredar. saya menjawab selesai dulu pertanyaan pertama. Oke, Bang Alek, saya paham Bang Alek. Apa yang bilang itu paham Bang Alek. Maksud yang tentang teologi tadi itu Bang Alek, terbantahkanlah semua bahwa Yesus itu pada hari Gangguan, Bang, ini gangguan. udah abad zaman 21, abad 20. Kalau Bang, udah aku bilang tadi, Bang Alek ini orang pintar, aku bilang. Searching abang di Google pada hari ini, tentukan abad 21 ini, ditentukan wajah Yesus itu tidak ada satupun yang serupa. Yesus katakan jangan buat berhala, jangan sembah berhala. Kenapa kalian buat? Itu saja. Coba macam mana kau menjawabnya itu? Jangan Lah, buat kan tadi berhala, jangan sembah berhala. Tapi kalian buat. Kalian bentuk-bentuk pula rupanya itu macam mana-mana. Abad 21 terbongkar ini, Alexander. Ini abad ini, searching kau sekarang itu di Google itu. Abad 21 ini terbongkar, bukan yang kau sembah-sembah patung itu pun kayak gitu wajahnya. Begitu yang ku bilang ini. Jadi kesalahan itu Alex, kalau kau menerima legowo kata orang Jawa ini, iya bang, kami memang salah, kami akan perbaiki lagi. Bang, aku nggak tahu, nondok aku bang, pendeta besar di Medan sana, aku bilang saja, aku nggak tahu bang, aku mohon maaf, aku memang salah. Begitu, lebih itu bang, lebih mantap dan Oke, Rahman. Ya, baik, saya jangan Pak apa pada Rahman, menurut kau bagaimana rupanya gambarnya? bernarasi sehingga abang itu sehingga tuh kita tuh tarigan berusia 5. Ya, Pak Rahman, yang kau ketahui gambarnya kayak mana rupanya? Jangan panjang-panjang Pak Rahman. Aku di Santai aja. mana mungkin lah bisa aku bentuk Gini aja, saya ambil tengahnya. Kau Sebentar bilang izin bukan dulu. kayak gitu gambarnya, tapi kayak mana rupanya gambarnya? Sebentar izin dulu. Ini saya atur dulu ya. kau searching di Google sampai John Edison. Kau searching sekarang yang membuktikan itu Edison. Kayak mana menurut Anda gambarnya Ini rupanya? aja. Kami Muslim tidak bisa memberikan gambar yang asli, Bang. Loh, Justru Anda harus jadi kok bertanggung berani kalian jawab. protes kalau nggak bisa berikan yang asli? Ya kalau begitu tunjukkan yang asli, yang mana gambar Yesus yang asli? Hah? Yang mana yang Kenapa asli? kau bilang berani kau mengatakan itu palsu, nggak sesuai gambarnya? Kalau Ya, kalau kamu begitu. nggak tahu macam mana keasliannya. Nah, kalau bagaimana, begitu Pak Tarigan, tunjukkan yang itu asli gambar itu yang namanya mana. debat tikus namanya seperti itu. Ya sekarang tunjukkan tikusnya yang asli yang mana, tidak Pak? menunjukkan kebenarannya. Kalau begitu Pak Tarigan, tunjukkan tikusnya yang benar yang mana. Enggak, si Rahman ini bukan gitu gambarnya, bukan gitu apa. Jadi kayak mana rupanya gambarnya menurut dia yang dia Ya, Anda nampak? yang jawab. Kau Tarigan, dengar dulu Tarigan. Makanya kau itu buka searching kau di Google Tarigan. begini bang, saya mau menjelaskan begini. Tarigan dulu tuh, wajah- Tarigan bentar dulu. Tarigan berhenti dulu ya, biar Alexander dulu yang menjelaskan. Jadi tadi saya sudah menjelaskan bahwa landasan wajah Yesus itu pertama itu dari kain turin. Itu faktanya begitu. Kain wajah turin ke kain? di sini. Lo kan sebentar dulu. Kalau misalnya Anda tidak mau menjelaskan, mendengar penjelasan saya, bagaimana saya bisa menjelaskan agar Anda paham? Kan begitu. Artinya begini, landasan pertama kain turin adalah kain di mana kain itulah yang membungkus tubuh Tuhan Yesus itu, sebagaimana tradisi kematian orang Israel adalah dikafani. Maka wajah itu tergambar dengan jelas di dalam kain kafan itu. Silakan searching di Google. Itu fakta itu jelas, wajah itu jelas. Sehingga dari situ dengan teknologi modern dapat dibuat menjadi jelas tentang wajah Yesus. Apa hubungannya wajah dengan kain, Pak? Lah, wajah itu kan tertempel di situ kan. Oke, kalau begitu, Begitu. yang sekarang ini Pak, yang beredar di internet itu ada yang asli nggak Pak, menurut Anda? Kalau misalnya Bapak mempertanyakan tentang asli, begini jawaban saya Pak. Ada atau tidak? Tentang wajah Yesus,
ada pewahyuan tentang dirinya. Saya nggak nanya pewahyuan. Sudah poin aja, ada yang asli atau tidak. Kalau mau bicara asli, itu kain Turin tadi. Oh, saya nggak nanya kain. Loh, Yang beredar kan itu Pak di internet itu ada nggak wajah Yesus yang asli? A ada, B tidak ada. semua merujuk, Tinggal dijawab saja Pak. Kalau ada semua merujuk bilang wajah Yesus asli. Nggak ada gambar wajah asli. Wajah Oke. asli ya dulu lah yang ada. Kayak mana ya? artinya gambar itu tidak ada yang persis sama ya Pak ya? Kau pun gambar kalau foto dilukis kau nggak ada yang asli wajahmu di gambar. Kayak mana sekarang mau dilukis? Nggak ada asli. Asli gambar. Itu klaim bilang Yesus. Jadi kalau begitu menurut Pak Tarigan itu foto, itu gambar tidak ada. Sebentar. Yang penting begini ya. Oke ya, biar saya jelaskan sama kalian. Nggak usah ya. dijelaskan, nggak perlu penjelasan. Enggak. Kami Kristen ini beriman Nggak nanya dari tunggal, nggak nanya itu. iman pengharap. Nggak nanya itu. Nggak nanya iman. Nggak ada yang nanya iman. Nggak ada yang nanya iman. itu bang. Iman Topiknya adalah Ya. bahwa yang beredar itu apakah identik dengan wajah asli Yesus atau tidak? Itu topiknya. Iya identik. Identik. Yang mana yang paling identik itu? Yang hitam kah? mau- Yang sipit kah? Abang- Yang manakah? Abang, sebentar. Abang mau bertanya, tetapi ketika orang menjelaskan dipotong, itu kan tidak bagus juga. Tapi Anda menjawabnya Dia tidak nyambung. jawab. Coba saya tanya ulang Bukan ya. gitu. Dengerin Biarkan dia, pertanyaannya. Biarkan Dengerin dia dulu dulu. pertanyaannya ya. Coba dengarkan baik-baik. Jangan Bahasa Indonesia. Apakah gambar yang beredar banyak di internet itu, apakah salah satunya ada identik 100% dengan wajah Yesus? Kalau saya jawab asli, tidak ada. Saya jawab Kalau asli, ada, bertahan. kalau ada tunjukkan yang mana yang identik, silakan. Semuanya asli. Buset, Silakan bantah. semuanya asli. Semuanya asli. Oke, enggak, saya nggak mau bantah Bapak. Artinya kalau semua yang asli adalah yang di Cina itu matanya sipit, ya. Kalau yang di Ethiopia itu warna kulitnya hitam, rambutnya ikal. Kalau di luar negeri kebule-bulean, asli semua ya Pak. Cara menggambarkan Tuhan itu Asli semua nggak tahu? budaya masing-masing. Gimana sih ini? Asli semua. Kalau kita Asli lihat semua. Asli menurut daerahnya masing-masing, menurut Oke. budayanya. Asli semua ya Pak ya. Iya, Baik. asli menurut budaya masing-masing. Oke, baik. Jadi Yesus Jepang ya, kayak Jepang, Yesus China kayak Cina gitu Pak ya. Iya, kami menggambarkan secara daerah kami masing-masing. Tapi apakah Yesus wajah aslinya seperti itu? Nah, ketawa Oh, sudah dia. dijawab, bertanya lagi. Maksudnya begini, Iya, kan sudah sudah dijawab dijawab. oleh saudara. Nah, yang miripnya kemana ya? Ke Ulang Jepang lagi. kah, ke Ethiopia kah, ke bule-bulean kah, yang mana Pak? Kan tadi dijawab semua asli. Nah, sudah selesai. Nggak mungkin lah semua asli Pak, masuk akal nggak sih semua asli? Gimana sih? Bang, kalau dialog itu jangan ngotot gitu lah. Masa semua Enggak, ini asli mana asli? berbeda? Ah, ini hitam. Nah ini coba, ini asli Ini nggak? hitam, udah. Nah ini asli nggak? Ah, ini Ini gimana ini Ah, bule juga nih? Yang mana? Saya menjawab semuanya asli. Buset, semua asli. Kami menggambarkan Tuhan kami itu sesuai dengan budaya kami Semua masing-masing. gambar sesuai imajinasi pembuat gambarnya. Cuman kami tidak permasalahkan bagaimana iman dan imajinasi orang Tidak berbicara iman, Pak. menggambarkan Tuhan Tidak Yesus berbicara iman di sini. sesuai dengan karakter budaya dan kultur negerinya masing-masing. Iya, benar itu, seperti itu. Oh jadi Tapi kami kalau percaya ya, Yesus ini sebenarnya saya mau nanya dulu, warna kulit Yesus itu Ya, hitam apa putih yang apa kami kecoklatan ya? bukan percaya Berilah bukan kesempatan orang gambarnya, untuk Bu. menjawab. Kami Tidak bukan boleh gitu. bergantung Enggak kepada perlu dijawab gambar. Pak, cuma udah dijawab Loh. semua asli toh. Kalau Yang misalnya kami Anda yakini bertanya, Tuhan Yesus tidak perlu itu. dijawab, untuk apa dialog? Ya semua asli Pak, artinya kalau Anda menjawab semua asli, Berilah kesempatan artinya orang lain dengerin dulu menjawab lah, dulu. Jangan gantian bertanya dulu. semua. Ya habis ini Anda jawab, dengerin ya. Kalau menurut Anda semuanya asli, artinya Yesus itu bisa berkulit hitam, Yesus itu bisa jadi bule, Yesus Pertanyaan itu sudah bisa dari dijawab tadi, Chinese gitu ulang-ulang ya. terus. Tidak perlu lagi. Loh kok tidak diulang? Karena semua asli. Jadi Yesus bisa jadi bule, bisa jadi Niger,
kulit hitam, rambut ikang, bisa juga mata sipit gitu ya Saya Pak? kira sudah dijawab. Begini, Topik Andi lain aja Cebles. sudah dijawab. Andi Cebles, kami Yang menggambarkan Tuhan jelas kami Yesus itu keturunan Yahudi bisa itu aja. sesuai dengan Tapi kenapa budaya jadi warna kami kulitnya masing-masing. hitam Pak kayak Nigeria? Hah? Kenapa jadi Karena mereka hitam? menggambarkan Itu sesuai dengan begitu orang pula Nigeria. keinginan para pelukisnya. Oh jadi wajah Yesus terikut sama keinginan pelukis ya, bukan aslinya Saya gitu kira ya? sudah dijelaskan, Pak. Ya imajinasi Jangan politik gitu. begitu pula keyakinan dia. Kayak mana kau? Tapi yang jelas Al-Quran. Kenapa lari ke Al-Quran? Semua kitab menyatakan. Kenapa lari ke Al-Quran untuk bahwasanya membetulkan Yesus wajah Yesus? Apa hubungannya Al-Quran gitu? Orang Israel. Apa hubungan? Lucu-lucu nih orang ini. Masa Yesus hitam juga? Kalau saya sebenarnya cara dialog Anda ini kurang bagus sebenarnya kalau saya. Anda yang kurang bagus, Anda bilang semuanya benar. Anda tidak menghargai jawaban orang lain. Setiap orang menjawab, Anda potong. Jawaban Anda itu ngawur. Itu. Jawaban Anda ngawur. Nggak mungkin Yesus itu Nigeria. Nggak mungkin. Ini si Andi ini provokator ini, si Andi provokator. Andi Cebles, coba kalau orang menjawab itu jangan kau framing dengan jawabanmu sendiri. Ya nggak mungkin dong. Yesus itu warna kulitnya hitam. Mana mungkin rambutnya keriting. Dengarkan. Kalau kami di orang Karo, kami buat gambar Yesus itu serupa sebagaimana orang Karo. Kalau orang Cina bagaimana gambar orang Cina? Berarti Anda palsukan dong. Berarti Anda palsukan gitu. Tidak dipalsukan. Kami Tuhan Jadi kami Yesus itu mirip orang Karo gitu. Jadi Yesus mirip orang Karo. Yesus itu saya segambar dengan sebetulnya- manusia, segambar dengan Saya manusia. tidak mau debat dengan tipe orang yang kayak begini. Saya izin turun ya, host. Selamat malam. Iya selamat malam Mbak. Silakan Pak. Udah, silakan aja keluar. Anda harus bertanggung jawab paling. Masa semua yang ada asli? Kalau semua yang ada asli itu, Ya itu kan menurut pandangan kami. Kok kami membaca jawaban gimana kayak gitu? ya kalau begitu jangan marah dong. Pandangan kami. Kalau pandangan Anda mengatakan semua asli, jangan marah dong kalau Yesus itu ternyata warna kulitnya hitam, Nigeria, dan rambutnya keriting gitu loh. Jangan marah dong. Iya. Enggak, kalau Jangan kamu marah, menyatakan oke? demikian enggak masalah. Oke. Enggak masalah. Jangan marah juga. Jangan marah juga kalau Yesus itu matanya bule, rambutnya gondrong gitu ya. Enggak apa-apa. Jangan mengganggu iman percaya Kalau Kristus. kamu bilang kayak gitu, Iya makanya jangan marah dong kalau mengatakan Iya, kami Yesus tidak itu marah. kalau di Chinese itu matanya sipit, betul? iya, enggak Iya, apa-apa. iya betul. Enggak masalah sama orang Kristen itu. Mau macam mana pun kamu bilang. Oke, iya Dan makanya Kristen jangan itu marah dari kami tadi gitu dong. Kenapa? Tapi kenapa dari awal Anda marah-marah? Enggak ada kami marah-marah. Siapa Ya yang barusan Anda bilang marah. Ini gambar. Karena Kami kami menjawab tapi kamu masa jawabanmu sendiri begitu. Enggak, saya nggak menjawab, saya membetulkan Anda kok semua. Tapi Nggak jawaban usah kami dibetulkan, yang kami nggak usah. bicarakan itu kamu enggak Iya. apa? Iya. Enggak kamu terima gimana? Iya, betul. Betul itu Alex, betul. Kami menjawab tapi enggak kamu terima. Jadi anaknya Nggak jadi boleh berarti. Bunda Maria itu melahirkan ya di kota Iya. Daud taruh di Palungan. Itu anaknya langsung jadi Nigeria gitu, hitam ya kulitnya ya. Anaknya Bunda Maria itu ya. Kan segambaran, menggambarkan. Orang Nigeria menggambarkan Tuhannya itu seperti kulit mereka. Orang Jepang menggambarkan seperti orang Jepang. Orang Cina menggambarkan orang Cina. Begitu. Anaknya Bunda Maria ini warna kulitnya hitam apa Terserah putih sih? kami, kan Tuhan kami. Oh Tuhan kamu terserah. Kalau menurut Ini yang ketawa ini siapa nih? itu kan Tuhan kami, Tuhan terserah itu kami. hadir di Kami dalam menggambarkannya. dirimu. Apa kau gambarkan dalam dirimu itulah dia Tuhan. Iya, begitu dia. Kalau sama kami Kalau tidak ribet. Tuhan itu bisa aja dalam bentuk gambaran apapun. Yang penting dia hadir dalam dirimu. Gambar apapun. Jadi anaknya Bunda Maria yang dilahirkan taruh di Palungan dibungkus kain lampin itu ya. Itu warna kulitnya hitam ya Pak? Iya. Gimana sih? Bunda Maria nanti marah loh. Di Nigeria, di Enggak kayak Nigeria. gitu. Enggak marah dia. Enggak marah dia. Jadi Tuhanmu di surga kulitnya warna hitam ya? Bukan di surga, di daerah masing-masing. Enggak di Surga kau bawa. Surga kau bawa. Yang aslinya apa ini? Pelecehan namanya seperti ini. Kalau Kalian negara seperti ini, Kalian bersambung dulu, kalian rembuk besok di sana. Kulitnya ini warna apa? Seluruh Enggak perlu dunia. rembuk. Kami sudah meyakini.
dan laki ini. Ya, cucuk Tuhan kan laki dan laki itu nanti bisa mengamuk dia. Dikatakannya Tuhan dia yang benar karena kulitnya hitam. Hah? Enggak ngamuk dia, enggak ngamuk dia. Sebentar dulu, Justinus. Jangan terlalu Inilah kebodohan umat Islam ini. Dia menggambarkan kulit di surga, kulit hitam, Iya, hitam. kulit putih. Gambaran di surga itu ada gambaran kulit hitam, kulit putih. Itu namanya manusia bodoh. Berarti tidak beriman itu. Kita nggak ngomong surga dulu. Faktanya itu hitam atau putih, itu yang ditanyakan. Tarigan terlalu jenis Tarigan, saking jenisnya botol ya. Mabok Jangan. Sungguh sekali kalian beriman dalam agama kalian, karena kalian menggambarkan surga ada kulit hitam, kulit putih. Jangan menghujat ya pribadi. Menggambarkan demikian gambaran Kita nggak gambarkan, kita tanya faktanya itu kulitnya hitam atau putih. Begitu Kalau bisa narasinya ini gambaran iman yang membangun lah, yang sehat lah kalau bisa narasinya ini ya, yang Kita sehat, nggak ngomong jangan saling menghujat. menggambarkan faktanya itu Ya. hitam atau putih kulitnya. Sekarang gini, masalah putih, masalah hitam itu tidak akan mengganggu kepercayaan kami. Itu bukan urusanmu, itu aja. Kami tidak masalah dengan Tidak masalah sama Kristen itu. Itu aja. Yang penting kalau bisa narasinya ini membangun. Kalau ada pertanyaan ya silakan. Itu aja. Saya tanya bentar ya kepada Tarigan Edison tadi yang katanya dia pintar. Tarigan, aku mau bertanya sama kau dulu Tarigan ya. Tolong kau jawab ini yang jujur Tarigan ya. Di sini dikatakan Tarigan di Lukas ini dia. Di Lukas ini dia katakan tadi bahwasanya Lukas 2 ayat 42. Lukas 2 ayat 42 dia katakan ketika Yesus telah berumur 12 tahun pergilah mereka ke Yerusalem. Itu. Dan Lukas 3-nya dia katakan juga dan ketika Yesus memulai pekerjaannya ia berumur kira-kira katanya ya. Kira-kira 30 tahun menurut anggapan orang. Menurut anggapan orang juga katanya ini. Setelah itu dia adalah anak Yusuf, anak Eli. Kan begitu. Pertanyaannya kan begini. Sedangkan dia pergi ke Yerusalem itu umur 12. Tiba-tiba muncul lagi kisah dia di umur 30. Berarti kurang lebih 18 atau hampir 20 tahun ini hilang kisah dia. Coba tolong dulu gimana bisa terjadi nggak tercatatkan ini kisah-kisah Yesus ini dalam Bibel kalian ini. Kenapa nggak tercatat? Tolong dulu jelaskan sama kami, saya khusus ini. Oke, boleh saya jelaskan? Boleh Tarigan, silakan untuk kau. Jangan kalian potong dulu ya, biar saya jelaskan. Oke, Yesus 12 tahun, umur 12 tahun masih dibawa ibunya ke pesta Kana, pesta saudaranya. Setelah itu, di dalam Alkitab tidak ditulis kisah tentang Yesus sampai dia umur 30 tahun. Kenapa? Ini masalah kan? Karena saat itu Yesus berada di bait Allah. Dia mempelajari Taurat, dia juga mengajar dan belajar di bait Allah. Kemudian dengar dulu ya. Injil itu ditulis oleh rasul-rasul yang langsung menyaksikan kehadiran Yesus. 12 murid Yesus itu Injil. Jangan ngarang. Ke-12 murid Yesus itu ada setelah Yesus umur 30 tahun. Ini membuktikan bahwasanya para rasul tidak menuliskan Injil apa di dalam Injil apa yang dia tidak saksikan. Semua yang ditulis oleh para rasul, apa yang dia lihat,
apa yang dia saksikan, apa yang dia dengar secara langsung. Jangan ngarang. Saat Tuhan Yesus gantian, di Pak. Bait Allah mengajar, di situ rasul-rasul belum ada. Yang ada di situ adalah imam Bait Allah. Jadi jangan panjang-panjang, Pak. Tidak tertulis jangan panjang oleh para rasul tentang orang ini umur 12 sampai 30 tahun. Jangan panjang-panjang kedengar. Panjang sekali. Para rasul itu tidak menuliskan apa yang dia tidak lihat. Ini bukan gereja, bro. Kalau nggak suka aku mendengarkannya, kau turun begitu. Ya kau yang turun lah orang gimana Pak. Ini gantian ya. Kau yang ngatur jawaban orang. Gantian ya. Jawaban orang. Ini saya lebih asli, lebih ngerti Bible dari dia. Kok kejang-kejang dulu. Justinus ini. Dengerin ya. Dengerin ya. 12 murid Yesus itu ya tidak ada Lukas di sana. Tadi Anda mengatakan murid Yesus itu menyaksikan langsung. Lukas bukan 12 murid Yesus, terus Lukas menulis sebagaimana Lukas 1. Anda mengatakan 12 murid Yesus itu mendengarkan langsung. Dari mana Lukas ketemu Yesus? Itu satu ya. Lukas itu dalam hal menulis tidak bertemu langsung dengan Yesus. Tapi berdasarkan Lukas 1 pendahuluan, Theophilus yang mulia, pakai data ya, pakai data nih. Ini Biblemu nih, jangan ketawa, jangan marah. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sudah benar. Lukas menulis tidak ketemu dengan Yesus. Lukas bukan murid Yesus. Lukas menulis berdasarkan hasil penyelidikan dan menanyakan saksi, bukan bertemu dengan Yesus. Jadi argumentasi Pak Tarigan kalah total oleh Lukas 1 nomor 1 sampai akhir. Begitu menjawab pakai data. Ada yang mau membantah data ini? Silakan. Gimana Pak Tarigan, tadi yang kata Ingenius, silakan dibantah itu dengan data ya. Anda bilang tadi katanya dia belajar dari Bait Allah. Mana datanya? Pakai data. Justinus. Biar dia jawab dulu, Bang Rahman, santai. Nanti kan si Andi Sebeles ini sampaikan bahwa Lukas itu bukan. Sebentar, Justin, bukan Cebles, Celebes. Kan kamu bilang Lukas itu bukan murid Yesus, tapi dia menulis berdasarkan orang yang bersama dengan dia, pun dengan penelitian. Ya udah kan benar itu, walaupun dia tidak murid Yesus kan benar itu yang ditulis. Berarti bukan murid Yesus dong. Kalaupun dia tidak murid Yesus kan benar itu. Karena berarti itu kan tadi benar nggak? Tadi mengatakan semua itu mereka adalah murid Yesus ketemu Yesus. Ternyata enggak. Ya memang semua murid ketemu Yesus. Semua. Di mana Lukas ketemu Yesus? Mana kisahnya? Tanyakan Lukasnya di mana dia ketemu. Ini justru bukan murid Yesus. Lukas itu yang ke-12 bukan. Walaupun dia tidak murid Yesus kan datanya itu dengan saksi. Kan saksi. Saksi siapa yang dia tanya? Yuk, kan kamu yang bilang. Iya dia Lukas yang ngomong bukan saya. Gimana? Kan kamu jangan yang nangis. Dia menuliskan Alkitab itu berdasarkan saksi. Pakai data kau dulu, Justin. Pakai data kau. Saksi apa? Itu dia. Kalau kau nggak ngerti Bible, lu diam aja. Saya lebih ngerti Bible dari kamu loh. Songong lu. Apa kamu lebih ngerti Bible? Ya coba kau pakai data apa kau pakai? Itu dia Injil tadi kan udah disampaikan Pak Tari kan. Bahwa tidak semua tertulis dalam Injil itu karena
dalam umur 30 tahun itu mereka tidak bersama Yesus, jadi mereka tidak menulis. Terus Kan nggak mungkin mereka menulis kalau tidak. kalau Lukas mereka ini, tidak bersama. Lukas menulis mendapat informasi dari siapa? Kan kamu tadi yang bilang. Apa? Apa rupanya yang kamu bilang? Ya, berarti kamu nggak nyimak. Enggak, kamu yang sampaikan kok kamu yang bertanya begitu. Jadi saya ulang ya. Saya ulang nih. Biarin, dengerin Justin, nggak apa-apa. Dia kan nggak ngerti Bible nih. Kristen kok nggak ngerti Bible gitu ya. Lukas ini. Kamu yang paling ngerti ya. Ya memang saya ngerti, orang saya baca kok. Memang kamu paling ngerti. Jadi menurut Lukas 1, Yesus Lukas nih yang ngomong nih, pendahuluan Theophilus yang mulia nih. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Apa yang disusun? Berita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, aku menyelidiki segala peristiwa itu, kemudian mengambil keputusan, kemudian dibukukan. Jadi Lukas ini hanya meneliti, menyusun berita-berita, kemudian jadi buku Anda katakan kitab suci. Nah, dari mana ini Lukas ketemu Yesus? Jadi argumentasi Pak Tarigan gagal total berdasarkan data. Pak Justin masih mau ngomong? Masih mau? Masih mau aku datang besok? Kenapa? Itu kan sudah disampaikan di situ. Gimana? Masih mau? Apalagi argumentasi sampaikan kepada mereka yang semua adalah saksi mata dan pelayan firman. Berarti kan mereka bertanya kepada saksi mata. Siapa itu saksi mata yang ditanya? Hah? Siapa? Ya di sini tidak tertulis. Kenapa rupanya? Berarti ketemu Yesus enggak itu Lukas? Lukasnya tidak tertemu kalau dalam kalau tadi berarti Lukas bukan murid Yesus karena nggak pernah ketemu. Gimana? Kalau dia nggak murid Yesus, kenapa rupanya? Tapi karena berarti Tarigan salah. Berarti Tarigan salah. Yang mana? Kupingmu nggak dengar tadi Pak Tarigan bahwa penulis itu murid Yesus. Tadi katanya Pak Tarigan semua penulis murid Yesus. Ternyata kalau datanya dibaca bukan. Gimana itu? Belum lagi Paulus. Paulus menulis banyak begitu murid Yesus gitu. Tidak masalah. Dari Pak Tarigan salah dong. Walaupun dia tidak murid Yesus, tapi kan yang ditulis itu kan sesuai dengan kenyataan. Penyelidikan. Iya, penyelidikan dan saksi yang firman itu. Jadi kenapa rupanya? Jadi hasil penyelidikan gitu. Penyelidikan dan firman. Firman dari mana? Penyelidikan kok firman. Ada pelayanan firman. Saksi mata dan pelayan firman tadi katanya. Hasil investigasi. Nah itu dia. Saksi mata dan pelayan firman. Penyelidikan bro. Gimana? Sekali lagi tolong ya Bang Justinus, gunakan data. Bang Tarigan, mana tadi yang katanya Anda jenius? Tolong dong pakai data. Terus kenapa rupanya Loh, di sini room ini menggunakan data mana data? Kalau nggak pakai data, sama aja kita modal congor. Pakai data. Kita kan diskusi secara sehat, pakai data. Lebih baik ngomong Pak Jusri, saya belum menguasai Bible ya, mohon maaf gitu aja. Jangan-jangan kau nggak punya Bible di situ. Kenapa? Jangan-jangan kau nggak punya Bible di tanganmu? Punya Bible, kami punya Bible. Yang kami herankan dan yang kami banggakan juga, Bible kami dipunyai oleh orang yang Muslim gitu kan, bangga kami. Supaya kami ini tidak supaya kami kalau bicara tidak asal ngomong, ada datanya. Jadi nggak menghujat namanya. Jadi begini, kalau hari 150 tahun kemudian oleh orang ateis, orang Rusia, itu kalian percayai, itu yang lucu. Lukas itu Pak Tarigan diam dulu. Lukas itu murid Yesus enggak? Hadis yang ditulis 150 tahun setelah Muhammad mati, yang ditulis oleh ateis, orang Rusia, tapi kalian diyakini. Kenapa lari ke sana Pak Tarigan? Kenapa lari ke sana? Ini Lukas yang menulis tidak menyajikan sedangkan Lukas hidup semasa masih Yesus hidup. Ya. Terus ketemu nggak dia? Dia murid nggak Pak? Iya, dia murid yang kelompok 50. Di mana datanya Lukas murid Yesus? Loh, yang ke-12 di mana? Kok ke-12, ke-50? Tadi Anda nggak ada yang 20, yang ke-70.
Dia masuk dalam kelompok kelompok 70 masuk. Tadi 50, sekarang 70. Nama-nama melulu ah. Saya lebih pintar Pak dari Anda, udahlah. Katanya tapi pintarmu melecehkan. Enggak melecehkan Pak, data dan fakta kok. Pintarmu seperti pintar seorang iblis yang mau merusak, menerkam. Oh iya, benar Pak. Memang iblis itu pernah membawa Tuhan Anda ke gunung yang tinggi Pak. Jadi iblis membawa Tuhan Anda itu. Iya betul. Saya kasih data. Kami tidak pernah dikalahkan iblis, berbeda dengan Muhammad. Dia tetap saya kasih lagi ya. Dipimpin oleh jin iblis. Beda. Saya kasih ya Matius 4 nomor 8, dengerin. Kemudian ini Matius 4 8 sampai 10. Jangan sampai benar ya. Kemudian iblis membawa Yesus ke gunung yang sangat tinggi dan menunjukkan semua kerajaan di dunia ini serta segala kekayaannya kepadanya, lalu iblis berkata kepada Yesus. Jadi iblis pernah membawa Tuhan Anda ke gunung. Data. Nangis-nangis loh. Mencobai. Mencobai. Data lu baca. Saya baca lagi ya. Mencobai. Matius 4, lu punya Bible buka. Kami di sini Muslim tidak akan pernah menambah, tidak mengurangi. Matius 4 8 sampai 10. Kemudian iblis membawa Yesus ke gunung yang sangat tinggi. Iblis membawa Tuhanmu, bro. Data. Nangis lu. Data. Mau apa lu? Bukan membawa. Coba ada yang bisa buka nggak Matius 4 8 10 buka berapa? Kami tidak pernah. Diam dulu dibuka datanya. Diam dulu. Tapi dibuka. Iblis bahkan iblis itu bisa dia oper ke babi. Iblis yang membawa Tuhanmu. Gimana sih? Tidak. Datanya ada kok dibantah. Takluk kepada kenapa iblis. Anda membantah datanya? Iya, walaupun dia membawa, tapi dia tidak pernah takluk kepada iblis. Begini Andi Cep. Saya nggak bilang takluk dan tidak, tapi intinya adalah Tuhanmu pernah dibawa oleh iblis. Begini Andi Cep. Tapi dia tidak pernah takluk kepada iblis, berbeda dengan saya nggak bilang takluk, tapi dibawa oleh iblis, Pak. Dan jin. Itu kan pencobaan di padang gurun. Iblis membawa Tuhanmu ke gunung yang tinggi. Konteks pencobaan di padang gurun bahwa Yesus itu dicobai oleh iblis. Jadi saya mau nanya kalian berdua, pernah nggak iblis membawa Tuhanmu? Pernah atau tidak? Mencobai. Hanya coba. Itu ini data ini Matius 4 1. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai. Iblis dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai. Matius 4 Bang, Matius 4 8 sampai 10. Matius 4 8 sampai 10 coba baca. Yesus dibawa roh ke padang gurun untuk dicobai. Membawa. Dicobai, iya. Iya, untuk dicobai kan. Terus diam dulu semua. Diam dulu ya. Saya mau nanya kalian semua di sini. Coba jujur, kita pakai data. Anda semua harus jujur ya. Iya apa? Pernah nggak Tuhan Anda ini dibawa oleh iblis? Pernah atau tidak? Bukan iblis, roh. Pernah dibawa untuk dicobain, tapi iblis tidak pernah menang mencobai. Data kok dilawan. Kenapa data dilawan? Ini Cebles, dengarkan Cebles. Maka Yesus dibawa oleh roh kan. Dulu bunda orang-orang Itu kalimatnya. Saat dulu kok mau ngomong, jangan pelan kayak gini. Ini yang kita baca dulu ya. Kita baca Matius. Kita baca Matius 4 8 sampai 10. Kita baca ya. Iya. Matius 4 8 sampai 10 dibaca coba. Ya. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Stop dulu. Stop aja. Nah, berarti iblis membawa Yesus. Pertanyaannya, pernah nggak iblis membawa Tuhan Anda? Pernah atau tidak? Itu pencobaan, mencobai. Belum ke alinea berikutnya, tujuannya apa dibawa? Itu tujuan dibawa. Dibawa dulu, baru bersoal jawab. Mencobai. Cemananya. Dibawa dulu ke gunung yang mencobai. Tinggi. Setelah sampai di gunung yang tinggi, itu baru bersoal jawab. Ya udah kan mencobai. Yesus berkata. Tapi dibawa dulu toh. Oke lah, biar diakui dibawa. Kenapa rupanya?
untuk dicobai. Ya nggak apa-apa. Kami kan kami tidak menolak itu tidak dibawa. Kenapa kau nggak mau mengakui bahwa iblis membawa Tuhanmu? Untuk dicobai. Kenapa kau nggak akui? Kalau Kan untuk dicobai. dia kan Tuhan Yesus makanya itu bawa sebut iblis ke saya tadi. menguji. Makanya jangan sebut iblis. Setiap kau menghujat di Bible-mu ada hujatanmu. Hah? Udah ya kan aja dulu itu. Lanjut. Nah, terus apa lagi? Pertanyaan selanjutnya gini ya. Pantas nggak Tuhan dibawa oleh iblis? Pantas nggak Tuhan dibawa oleh iblis? Pantas atau tidak? Karena iblis mau mencobai, ya boleh saja mau Tuhan Yesus itu. sah-sah saja. Lebih kuat. Tuhan Yesus kan ingin menilai, ingin menguji, Iya. ingin Buktinya juga menang Tuhan kan. sampai di mana kemampuan Buktinya Yesus menang. Enggak. Iya, betul. Iblisnya tidak berhasil mencobai. Oke, baik. Tidak Lanjut berhasil ya. ya. Iya, Oke, tidak berhasil dia. Anda diam dulu ya. Ya. Di sana, Anda udah akui Apalagi? bahwa Tuhan gantian. Anda udah mengakui Iya, lanjut. bahwa Tuhan Anda dibawa oleh iblis. Jadi iblis berhasil. Jalan diam dulu ya. Mas, aku nih turunin aja yang aku nih ribut kali. Jadi iblis sudah membawa Tuhan Anda ke gunung yang tinggi. Sampai di gunung yang tinggi, di situ bersoal jawab. Apa kata iblis? Yesus, akan kuberikan seluruh kerajaan dunia ini apabila kau sujud menyembahku. Kata Yesus, apa jawab Yesus? Enyahlah kau iblis, hanya kepada Tuhan Allahmu dan abdikan dirimu kepada Dia saja. Jadi Yesus itu tidak mau menyembah iblis, tapi Yesus memerintahkan menyembah siapa? Bukan menyembah dirinya, tapi menyembah Tuhan Allah. Jadi di sini yang Tuhan bukan Yesus, yang Tuhan adalah Allah yang ada di surga. Jadi Yesus di sini bukan Tuhan. Allah. Terus masalahnya yang apa? dibilang Yesus Tuhan Allahmu. Siapa Tuhan Allahmu? Tuhan kami Tuhan Yesus. Kalau Yesus adalah Tuhan, mestinya Yesus berkata, enyahlah kau iblis, hanya kepadaku saja kau menyembah. Tidak. Karena Yesus itu wujud manusia. Nama Tuhan Yesus itu Yesus bukan itu Tuhannya wujud iblis. manusia. Tahu kau? Itu Tuhannya orang yang beriman, orang percaya. Yang menciptakan iblis siapa, Pak? Yang menciptakan iblis siapa? Tuhan. Iblis itu malaikat yang melanggar. Iya, Yang menciptakan malaikat siapa? Nanti kau tanya pula yang menciptakan Allah siapa? Kau tanya kau dulu yang menciptakan Allah SWT siapa? Allah bukan diciptakan tapi Dia pencipta. Nah, kalau tanya. udah tahu Ya. kalau kayak itu yang menciptakan Tuhan itu siapa? Kau bilang. Di surat Iblis saya tanya, iblis itu yang menciptakan iblis siapa? Ustadznya. Yang menciptakan Yesus itu. Allah SWT Muhammad tahu. Yang menciptakan Yesus itu adalah Bapa di surga, memerintahkan Gabriel menemui Bunda Maria hamil, Yesus lahir. Jadi Yesus itu diciptaan keluar dari rahim Bunda Maria. Jadi Yesus itu manusia ciptaan. Deal? Yesus manusia. Ya, deal. Berarti dia ciptaan. Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Ya, betul. Siapa yang menciptakan manusianya Yesus? Dia tidak diciptakan dia itu. Iya. Yesus bukan diciptaan. Yesus bukan ciptaan. Melainkan dia adalah Yesus Allah. bukan ciptaan. Yang keluar dari rahim Bunda Maria siapa? Itu yang keluar dari rahim Bunda Maria siapa? Itu adalah rupa wujud daripada Allah sendiri. Jadi yang dilahirkan Bunda Maria bukan ciptaan ya? Bukan. Hebat dong Bunda Maria melahirkan pencipta. Hebat. Bukan. Allah yang mencipta itu Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan. Iya. Si otakmu dijelaskan nggak paham. Makanya Bunda Maria itu hebat. Hebat ya Bunda Maria mengandung hebat. pencipta ya? Iya, hebat. Hebat ya? Iya, hebat. Dia waktu dia kecil juga itu Bunda Maria menyusui pencipta ya? Kalau secara kemanusiaan iya, secara kemanusiaan. Ya katanya pencipta itu manusia. Secara kemanusiaan iya. Hebat banget ya Bunda Maria ya. Iya, hebat. Hebat dia ya. Kalau Pertanyaanmu itu ada saya lihat. Yesus pernah BAB enggak? Jangan ditanya begitu, pernah lah orang manusia kok. Oh iya. Dengan Nabi Muhammad Ini Pak Tarigan, halo Pak Tarigan, ini pertanyaannya udah makin ngawur ini.
Handi Cebles, bisa nggak bertanya? Makin ngawur ya kan? Yang jelas adalah Handi Cebles, bisa nggak saya bertanya sekali? Bisa, nanti saya simpulkan dulu ya. Nggak bisa, jangan tanya muslim, nggak bisa jawab. Al-Qurannya aja nggak bisa jawab kok. Ini apa? Saya mau bertanya. Siapa sih Al-Quran yang nggak bisa jawab? Kamu Bible aja kamu nggak punya kok, diskusi gimana sih? Muslim itu loh ditanya terus, nggak ada rum muslim yang bisa menjawab. Saya mau bertanya Handi Cebles. Ya kalau Kristen itu benar, kenapa semakin habis populasinya di Indonesia? Apa? Tidak, makin justru makin bertambah dong. Bertambah apa berkurang? Bertambah. Tambahnya berapa persen? Sekarang ini sudah mencapai hampir 40%. Nenek lu kiper datamu mana? Data aja. Sudah mencapai. Bukan data ya. Di Indonesia 87%, tinggal kurang lebih 15% itu dibagi sama 5 agama. Kau pikir tuh? Tengok. 40% dari Hong Kong lu. Salah ngomong aja 40% lu. 87%, tinggal 15% itu dibagi sama 5 agama. Konghucu, Hindu, Protestan, Katolik. Kau bagi itu berapa? Makanya jangan halu lah, jangan halu kalau ngomong lah. Yosapat, kau terlalu halu. Muslim itu banyak, Muslim itu banyak, tapi botol semua, nggak ada yang paham. Justin, kau diam kau nggak punya Bible kok. Saya mau bertanya sama kamu. Aku nggak bisa menjawab. Bisa. Apa sih Allah nggak bisa menjawab? Tinggalnya di mana? Handi Celebes. Halo. Handi Celebes. Kalau tidak ada Al-Quran, dengerin ya. Kalau tidak ada Al-Quran, berarti Kristen yang berkuasa di Indonesia. Karena Kristen ini yang diusir oleh Al-Quran. Gitu loh. Data ini. Tidak pernah sejarahnya Al-Quran mengusir Alkitab. Oke, baik, dengarkan. Belanda masuk menjajah Nusantara bawa apa? Mereka tidak membawa apa-apa. Hanya saja bawa apa? Merampas hasil bumi Indonesia. Siapa yang membawa Bible ke Nusantara? Siapa? Kok saya nggak bisa bertanya? Siapa yang membawa Bible ke Nusantara? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, siapa yang membawa Bible ke Nusantara? Jawab. Muhammad. Kami kok nggak bisa bertanya ini, Handi Celebes. Diam kau, Justin, diam kau. Nggak ada ilmumu. Yang membawa Bible ke Nusantara itu adalah Belanda bersamaan dengan misionarisnya, dengan 3G. Apa itu? Gold, Glory, dan Gospel. Gitu ya? Orang Arab juga bawa Bible ke Nusantara. Orang Arab siapa bawa Bible? Nenek lu kiper. Ngarang aja lu. Kalau ngarang, ngomong aja ngarang dulu ini orang. Di Arab itu duluan ada agama Kristen baru Islam. Dari Hong Kong, Islam dulu datang, Alek. Dari mana jalannya Arab duluan? Kristen duluan di situ ada. Sebelum Islam datang di Arab itu Kristen. Berapa abad itu? Iya, betul. Abad itu. Tahun berapa Kristen masuk Nusantara, bro? Tahun berapa? Tahun berapa? Jadi orang Arab sebelum Belanda datang, orang Arab Kristen sudah ada ke Indonesia. Di mana ada Arab Kristen dia ada di Indonesia sebelum Belanda datang? Siapa namanya? Asal ngomong aja nih orang ini, malu-maluin aja lu. Namanya sejarah. Handi Cebles. Sebelum ada Belanda datang itu, kerajaan Islam itu sudah ada. Sebelum ada Islam, di Arab itu Kristen semua. Kita nggak ngomong di Arab, bro, ngomong di Nusantara, meong. Di Arab itu yang ada agama Yahudi dan kenapa agama sih orang bloon semua yang naik, bener sama bloon semua nih, kenapa sih? Makanya saya bertanya biar kamu aja saya di Celebes. Mana tadi? Satu-satu ya teman-teman Kristen satu-satu. Iya, saya mau bertanya sama Handi Celebes. Kondusifkan orang ini kayaknya ngomongnya berantakan. Udah, Rahman diam dulu. Silakan satu-satu ya. Justin dulu. Silakan. Ya, saya mau bertanya, kan dari tadi si Handi Celebes bilang kami, saya goblok. Jadi saya mau bertanya supaya dia Saya nggak cari. pernah bilang Anda goblok, tapi Anda nggak punya data. Tadi kamu bilang saya goblok. Memang kamu yang tadi nggak punya data. Janganlah berdusta. Nggak punya data tadi. Udah lanjut Justin. Memang saya mau bertanya. Saya mau bertanya. Saya kasih datanya lah nih, 1 Korintus 4 nomor 10 nih. Kami bodoh karena siapa nih? Assalamualaikum. Baik, itu biar saya jawab. Saya jawab sini. Mana? 1 Korintus itu biar saya jawab. 1 Korintus 4 nomor 10 itu. Kamu bodoh karena siapa? Makanya dengarkan biar saya jawab ya. 1 Korintus 1. 1 Korintus 4 nomor 10. 4. Ya, saya jawab ya. Nanti setelah ini saya yang bertanya sama kamu ya. Nah, itu kan mengenai tentang
Baca dulu. Diri. Baca Iya. dulu baru jelaskan, baca dulu. 1 Korintus 1 ayat 4, ya kan? 1 Korintus 4 nomor 10. Oh, 1 Korintus 4 nomor 10. Ya. Lagi mabuk dia. Apa itu? Coba. 1 Korintus 4 nomor 10. Nah, coba baca. Korintus 4 nomor 10 bahasa Inggris itu apa, Brother Hendy? Korintus. Sudah, kami bodoh oleh karena Kristus, tapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tapi kamu kuat. Kamu mulia, tapi kami hina. Sudah. Apa maksudnya itu kami bodoh karena Kristus? Iya, dengarkan saya jawab. Itu tentang rendahkanlah dirimu, kata Tuhan Yesus. Sudah. Nambah-nambahin kamu itu. Itu dari atas itu konteksnya. Dari atas rendahkanlah dirimu. Saya baca ya, dengarkan. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan kepada diriku sendiri dan pada Apolos. Karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting dan apakah yang engkau ini Anda nggak menjawab, membaca doang. Dengarkan. Makanya dengarkan. Jadi begini katanya, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah. Bukan itu yang ditanya, apa 1 Korintus 4:10 itu loh, kok panjang banget. Ya udah, merendahkan diri. Yesus mengatakan nggak ada merendahkan diri, coba baca. Saya bacain ya. Apa apa maksud kami bodoh oleh karena Kristus? Pertanyaannya, siapa yang membuat Anda bodoh di sini? Itu sesuai konteksnya. Konteks apa? Begini, dengarkan. Iya, iblis yang membawa Tuhanmu, Pak Tarigan, bukan saya. Dengarkan begini kan. Tuhan Yesus iblis ke gua, iblis yang membawa Tuhanmu, bukan saya. Bertanya, dijawab bagus-bagus sesuai dengan konteksnya. Nggak ada begini soal. Andi Cebles, kalau orang menjawab jangan pula kau menjawab. Di otakmu itu jangan kotor. Saya nggak menjawab. Saya hanya bertanya. Kenapa saya menjawab kok kamu menyangka? Saya hanya bertanya gini ya. 1 Korintus 4 nomor 10. Jangan menghujat pribadi, jangan menyerang pribadi. Saya hanya bertanya kepada Anda ya. 1 Korintus 4 nomor 10. Siapakah yang membuat Anda bodoh? Jawab. Ya udah, dengarkan. Jangan menjawab itu kan harus sesuai konteks. Ya Bang Ucok ya. Nggak nyimak ya Bang Ucok ya. Bang Ucok, pakai sagan. Siapa yang mau naik? Siapa yang mau naik? Nyimak dia Bang Ucok. Nyimak. Nggak apa-apa ya Bang. Ada Bang gantian bertanya. Oke. Nggak apa-apa. Anda dulu ini. Pertanyaan belum dijawab nih. Tempatnya di mana? Siapa yang membuat Anda bodoh? Ini dulu jawab dulu. Kan sudah saya jawab. Allah USWT itu. Dia dulu Pak Tarigan, ini belum kelar. Anda, siapakah yang membuat Anda bodoh? Sesuai 1 Korintus 4 nomor 10 dijawab. Jawab dulu Pak, nanti kalau Bapak mau bertanya kami jawab. Silakan Anda bertanya sepuasnya. Lanjut dulu, jawab dulu pertanyaan Bang Andi. Nomor 10. Saya mau tambah 1 menit di sini, brother, tunggu dulu. 1 Korintus pasal 4 ayat 10. Oke. Iya. Pertama di sana tulis, pertama kasih info statement ini itu harfiah atau kiasan. Bisa tafsirkan atau tidak? Ini makna sebenarnya atau alegoris, itu loh bahasa Indonesianya. Ya, harfiah atau kiasan, figuratif atau literal. Apakah bisa tafsirkan ini atau tidak? Kalau Alkitab itu memahaminya cukup baca per konteks dari awal ayat awal sampai akhir pasti sudah paham. Jangan dipahami per ayat, itu nggak bisa. Tapi per konteks. Brother, saudara Edison, Anda mulai dari ayat pertama, the nature of true apostleship. Mulai dari pertama sampai ke 10 baca dulu, nggak apa-apa. Jadi saya tadi kapan sudah bertanya ini? Si Justinus. Jadi saya kapan bertanya ini? Ini belum Anda jawab kok.
Saya jawab, itu hal merendahkan diri. Saudara Justin dengar saya. Orang agama Muslim bertanya dengan agama Kristen, oke. Yang orang agama Kristen ada hak juga untuk bertanya dengan orang agama Islam, gak apa-apa. Iya. Tapi pertama kembali jawab dulu Brother Hendy. Mulai dari ayat 1 sampai ayat 10, baca full, gak apa-apa. Saya mau lihat di dalam konsep ini ada apa, oke? Sudah, silakan kasih sampaikan sama temanmu yang Syahdi Celebes itu, kalau orang menjawab jangan disangka-sangka, jangan dipotong-potong, dan jangan pula dia yang mengatur jawaban orang. Baik, saya baca. Ayat 1 sampai ayat 10. Ya. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan, jangan melampaui yang ada tertulis. Supaya jangan ada di antara kamu itu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan ini brother baca ayat apa brother? 1 Korintus, astagfirullah brother, 1 Korintus 4:1. Oke. Lanjut brother. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja denganmu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tapi kamu kuat. Kamu mulia, tapi kami hina. Itulah apanya, itulah bacaannya. Di atas di situ tentang hal merendahkan diri. Kalau kita merendahkan diri, orang pasti akan menganggap kita itu bodoh. Begitu. Oke, di sini yang waktu cerita we are fools for Christ, itu statement dari siapa? Yang Brother Hendy cerita. Ini statement dari siapa? Dari Jesus, dari orang lain, dari siapa itu? Paulus. Ini statement dari Paulus? Dari 1 Korintus itu. Iya. Kalau penulisnya Paulus. Ini we are fools. Iya, ini yang Paulus statement atau Jesus statement? Ini Paulus. Surat Rasul Paulus. Apa cerita seperti itu? Apa Paulus cerita seperti itu, Brother Justin? Apa maksudnya? Paulus cerita seperti itu. Ya, Brother Hendy, bisa Kenapa Paulus mengatakan kami bodoh karena Kristus? Artinya Kristus yang membodoh-bodohi Anda. Kenapa bisa begitu? Gitu loh. Tidak, bukan itu maksudnya. Bukan Kristus yang membodohi. Loh, itu katanya begitu datanya. Itu kan menurut kalimatnya menurut saya tertulis kok. Di situ tidak karena Kristus bodoh. Itu kan senantiasa mencobai Tuhannya Yesus, Bapaknya Yesus. Gak mati-mati tuh. Panjang umur aja sampai nanti ditebas tuh oleh Yesus. Boleh saya masuk